Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara, salam olahraga dan salam serumpun. Seperti yang saudara-saudara lihat, saya memakai kaos Timnas Malaysia karena saya memang orang Malaysia. Tetapi konten pada kali ini kita membahas tentang prediksi calon juara, yaitu tetangga kita yang lebih berpeluang berbanding Malaysia sendiri, yaitu Indonesia. Ya, Malaysia saya lihat jangankan di babak semifinal atau final, di babak penyisihan pun sudah struggle. Jadi lebih baiklah menurut saya sendiri calon yang lebih berkesempatan untuk melaju ke peringkat atau ke babak berikutnya kita berikan dukungan. Oke, seperti saudara-saudara lihat di thumbnail konten saya mengemukakan satu persoalan. Benarkah sebuah tim yang bertahan itu bisa menjadi juara? Jawabannya sudah tentu iya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita cek kembali fakta-fakta lama, Chelsea pada UEFA Champions League 2012 di semifinal melawan Barcelona, mereka bertahan di dua laga tandang kandang. Kemudian di final melawan Bayern Munich bermain kandang. Chelsea bertahan hampir 80 menit. Oke, possession Bayern Munich adalah melebihi 70%, tapi Chelsea masih keluar sebagai juara walaupun lewat adu penalti. Kita lihat Greece pada Euro 2004. Dari laga pertama lawan Portugal yang merupakan tuan rumah sehingga ke final juga lawan Portugal, Greece bertahan dan memaksimalkan lewat pelatih mereka Otto Rehhagel keputusan yang selamat, yaitu 1-0. Jadi kalau dua perbandingan ini boleh kita ambil contoh, melainkan kita bermain liga, kalau bermain turnamen, kesempatan untuk menjadi juara lewat taktik bertahan itu sebenarnya ada. Tetapi persoalannya sekarang, benarkah Indonesia merupakan sebuah tim yang bertahan? Jawabannya pula tidak. Karena apa tidak, tuan-tuan? Kita lihat di grup B, tim yang paling unggul dari jumlah skor adalah Indonesia dengan 9 skor. Indonesia sewaktu menentang Kamboja dan menentang Laos, mereka sukses membobol gawang kedua tim berkenaan dengan formasi yang sangat-sangat menyerang, non-stop serangannya. Ball possession lain, serangan lain. Ya, serangan Indonesia lebih banyak. Jadi kita nampak Indonesia bukan sebuah tim bertahan. Tetapi apabila masuk ke perlawanan ketiga menentang Vietnam, Indonesia memaksimalkan pertahanan mereka. Kenapa? Karena ada dua perkiraan. Perkiraan pertama adalah kita butuh 3 poin, tapi pada masa yang sama risiko untuk kalah juga sangat-sangat besar. Jadi poin yang kita raih berkemungkinan 3, 1 atau 0. Tiga-tiganya ada. Bagaimana kalau kita kalah? Maknanya 0. Sedangkan kita ada satu laga lagi melawan musuh bebuyutan, kami, Malaysia. Jadi perkiraan yang kedua adalah imbang. Dapat 1 poin, tidak dapat 3, tapi tidak juga dapat 0, tapi pasti dapat 1. Dengan 7 poin yang ada, beban mental nanti akan ditanggung oleh Malaysia. Jadi nampak Indonesia bukan sebuah tim yang bertahan. Jadi ulasannya apa di sini, tuan-tuan? Perkara pokoknya adalah pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong bukan saja berkelas dunia, ya, berjaya mengalahkan Jerman. Tapi salah satu keupayaan besar Shin Tae-yong adalah selain memilih pemain dengan pintar, beliau merupakan seorang pelatih satu-satunya yang sukses mengkamuflase atau mengubah persepsi orang tentang tim yang dilatihnya. Hari ini tim bertahan, besoknya tim menyerang. Hari ini tim 5-4-1, besok tim 4-5-1 atau 3-5-2. Boleh diubah-ubah. Malahan dengan berani malam tadi, Shin Tae-yong tidak mengambil risiko. Beliau membaca sejarah bagaimana Ivan Dimas dicederakan sewaktu laga final di SEA Games. Jadi beliau tidak masukkan Ivan Dimas. Nah, lihat pintarnya Shin Tae-yong. Kalau kita lihat di Piala Dunia 2018, Korea Selatan satu grup dengan Meksiko, Swedia, dan Jerman. Laga pertama lawan Swedia. Swedia merupakan tim yang tidak mempunyai reputasi kejuaraan, tetapi mempunyai fisik pemain yang besar, tinggi lampai semua. Jadi Korea tidak bertahan, tetapi menggunakan dua flank mereka untuk menyerang Sweden. Bukan lewat bola crossing, tapi dengan memasukkan bola melalui flanker mereka yang berlari masuk ke dalam. Itu strategi Shin Tae-yong ketika melawan Swedia. Ketika melawan Meksiko, Meksiko mempunyai kedua-duanya, kelajuan dan reputasi. Tetapi Meksiko mempunyai mentaliti yang lemah untuk memenangi satu permainan. Maka Shin Tae-yong mengubah sedikit formasinya menjadi sedikit bertahan. Kemudian sewaktu laga melawan Jerman, disinilah apabila Shin Tae-yong merasakan Korea juga turut berpeluang untuk masuk ke babak 16 besar, maka beliau mengamalkan sistem pertahanan ikut menit. Kalau kita belajar ilmu kejurus latihan, maka kita akan tahu apa itu pertahanan ikut menit. Sama ada 3 menit, 5 menit, atau 10 menit. Maksudnya tiap-tiap menit itu kita tunda-tunda. Ada saja babak yang kita boleh menunda.
perjalanan 5 menit berkenaan. Jadi Sintayong berjaya memanfaatkan hal berkenaan. Jadi di AFF Suzuki, bezanya AFF Suzuki dengan Euro ataupun Piala Dunia adalah babak penyisihannya. Ya, babak grupnya maksud saya. Babak grup di AFF Suzuki mempunyai 4 laga karena ada 5 tim. Jadi Sintayong berjaya mengkamuflase image pasukan Indonesia. Jadi apakah manfaatnya hal ini tuan-tuan kepada Indonesia dalam turnamen kali ini? Manfaatnya sangat besar. Karena kita tahu final dan semifinal AFF Suzuki dimainkan dengan format kandang tandang. Jadi bisa jadi berkemungkinan besar Indonesia akan melawan Thailand di semifinal atau Vietnam mungkin di final. Jadi jika Indonesia bermain tandang, Indonesia boleh bermain bertahan, ikut menit seperti tadi malam. Karena Sintayong memang pintar memainkan formasi berkenaan. Dan jika bermain kandang, Indonesia boleh bermain menyerang, seperti mana mereka menyerang Kamboja dan Laos. Jadi dengan dua cara yang berbeda ini, tapi saya yakin saudara-saudara juga merasakannya. Berkat doa dan dukungan 2D, Indonesia pasti juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.